Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Selamat malam saudara-saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Malam hari ini, Masya Allah, siang ya. Siang panas, siang bolong. Kita berada di lereng gunung, yaitu di tempatnya Syekh Al-Akbar. Bukan, gurunya Arya Bajageni. Arya Bajageni. Ya, sahabat, kita di guanya Arya Bajageni, almarhum ya. Almarhum Arya Bajageni yang telah dibunuh oleh muridnya sendiri, Syekh Karangkobar. Gimana ini di lereng Gunung Tidar, sahabat? Posisinya saat ini guanya longsor. Setelah kejadian semalam matinya Arya Bajageni yang dibunuh oleh Karangkobar, tiba-tiba longsor, tutup gua. Teman masih bisa. Tadi barusan kita gali sama Cak Malik ini. Barusan kita gali masih ada lubang sedikit. Entah Karangkobar ada di situ enggak? Kayaknya enggak ada kayaknya. Gimana, Mi? Ya sebenarnya kita kesini itu kan mau survei ya. Setelah semalam kita tumbangkan Syekh Karangkobar itu sehingga sampai gurunya disiksa kayak gitu, dibunuh ya sama Syekh Karangkobar dengan adanya pedang Zulfikar dan Nur Alif. Akhirnya kita akan penasaran nih di siang hari. Kita belum pernah ya siang hari datang guanya ya. Kok ternyata keadaan gua udah berantakan seperti ini. Jadi kita shock, kaget. Penerawangan dari Gus sama saya serta Malik tadi dilihatnya di dalam itu takutnya Karangkobar ada di dalam gitu kan. Mati dalam keadaan terkubur hidup-hidup gitu. Setelah penerawangan sebenarnya nggak ada, tapi kita kurang yakin. Cek aja habis, saya tak masuk. Kita kurang yakin, makanya kita gali sama Malik ini, kita gali sahabat. Kita kecapean tuh. Capek. Barusan sahabatku, saudaraku, pecinta Gio ini barusan ini tertutup. Kaget saya. Kok tiba-tiba tertutup dengan tumbangnya Arya Bajageni, tumbang juga guanya. Tempat persemediannya. Allah Akbar, ternyata gitu ya sahabat ya. Ini rumahnya yang buat bertapa mulai berabad-abad sampai zamannya Syekh itu Jenar sampai sekarang ini. Kita untung sebelum kesini ada persiapannya, Cak Malik. Cak Malik ada persiapan rokok karena kecapean. Kita juga ada persiapan madu untuk dimunum berstamina itu ya. Mau masuk ke dalam nggak sama Cak Malik? Insya Allah saya masuk. Ada garam nggak? Bawa garam pemagaran untuk makan rumah nggak? Cak Malik, admin, bawa nggak? Ini kita sahuri dulu. Bawa cincinnya, takutnya ada cincinnya di penghuni jin. Kenapa dipagarin itu garam? Biar lari dulu. Garam asma. Ya. Jadi tempat-tempat usaha yang itu kalau di garam ini bisa lari ya, yang kena ketutupan itu ya.
Ini contoh aja sih. Garam Asma sahabat. Kok kecil sih? Soalnya stok yang besar itu udah habis. Soalnya orang-orang yang hubungi nomor Amin tuh maunya order yang besar gitu. Banyak yang order Banyak ya? yang order yang besar. Jadi sampai kehabisan. Tapi tetap aja sama. Cuma kemasannya aja yang beda gitu. Oh iya, baik sahabatku, saudaraku. Coba Bi jelaskan aja Bi. Kenapa kok pakai garam Asma itu? Bi? Kenapa kok saya pakai garam Asma? Karena ini untuk mengusir roh-roh jahat, untuk mengusir jin, setan, perewangan, santet, gangguan, terutama untuk pemagaran rumah. Berarti Saya tempat taburkan. usaha yang kadang katanya dia jualan, ya katanya dia buka tapi ternyata orang mau beli ketutup bisa pakai ini ya Bi? Dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kabur. Saya akan cek dulu ke dalam. Sendirian Ada apa garam sama obat. didampingi Cak Malik? Terserah Cak Malik ikut nggak apa-apa. Kalau ini longsor kita mati bareng biar ada temennya saya. Ini cuma contoh Cak sahabat Malik. ya. Sebenarnya botolnya gede Wih, besar ngeri. karena kata Cak Malik kehabisan. Ini contohnya garam Asma warnanya merah muda. Jadi di sini sahabat kalau kalian yang punya usaha, pabrik, Ini kita bisa rumah, naik lagi. rumah makan yang katanya orang itu mau beli tapi kok kelihatannya tutup, bisa dengan ini. Nanti dijelaskan lagi sama Gusnya biar Gusnya turun dulu ke goa sahabat. Cak Malik. Aduh ampun, saya nggak ikut ya. Iya. Jadi penonton aja ya. Aduh, aduh. Aduh, gelap ya. Gak bawa lampu ya? Gak bawa, Gus. Waduh, iya nggak bawa lampu, Mi. Gelap, Mi. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, masih terbuka di sini tempatnya. Coba apa? Lampu flash. Nah, masih jelas ada ya. Tempat coba masuk kamu. Nggak ada ya? Ya udah, kabur deh. Nggak ada, Mi. Anehnya sahabat, keburu longsor takut. Aduh, longsor matinya Karangkobar, matinya Arya Baja Geni, longsornya goanya Karangkobar tertutup. Mati kita di sini nanti longsor. Aduh. Allahu Akbar. Apa namanya? Sihirnya juga mungkin kekuatan bekas dia bertapa masih di situ. Umi di sini, Mi. Aduh, panas. Bentar ya. Saya habis minum madu ya karena panas haus. Sampai kamu sot ya, Umi pakai jadar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Goni. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gimana keadaan di dalam, Bi? Keadaan di dalam sudah teracak-acak apa bagaimana? tetap cuma yang mulutnya goanya ini aja yang tertutup tadi. Berarti Sekalangkobar tidak di sini. Benar seperti penerangan tadi. Berarti Kemana dia? Karangkobar nggak di sini, Mi. Kemana dia kira-kira? Kemana Malik? Kemana Rik? Padahal selama sama gurunya selalu di sini aktif tuh orang. Kayaknya kita di sana aja, Mi. Sana aja. Sini panas, Mi. Itunya ya. Boleh. Di mana? Enaknya. Sana aja. Ayo ini lihat Gon, tebing ini, tebing sampai ke sana yuk. Kita cari tempat. Anunya di bawah madu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ternyata sahabatku, saudaraku. Aduh, duduk aja. Ternyata sudah nggak ada Arya Baja Geni di goanya. Aduh. Yang membuat aneh dan yang membuat kita itu pertanyaan sahabat, kok bisa Arya Baja Geni Cak Malik. mati bisa langsung goanya Yuk, kita kesini, otomatis itu terdeteksi langsung hancur. Aduh. Kira-kira Malik. ini longsor lagi nggak ya, Be? Tolong rokok saya, Mas Malik. Itu sama wedangnya Mas Malik. Tolong rokokan dulu, Mas Malik. Aduh. Rokok Asma Gusnya aja. Oh iya, rokok Asma Gio. Ambilkan satu aja, satu butir, gak apa-apa. Bawa ke sini. Ya. Kamu juga boleh ngerokok Asma itu. Biar nggak cungkring kamu.
Astagfirullahaladzim. Kira-kira aman nggak ya ini? Masih kena itu sihir. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kamu ngerokok juga boleh. Astagfirullah sahabat. Dasarnya ilmu hitam ya Bia. Terus kira-kira kamu ngerokok? Kira-kira kalau Sekalangkobar itu tidak di sini, tidak di tempat persemayamannya, kemana? Kita menambahkan PR lagi. Saya kira udah mati di situ sekalian. Terus kubur hidup-hidup, pasti netizen berharapnya seperti itu. Apa ke rumahnya ya? Rumah yang dulu pertama kali kita datangi waktu sama Kiai Wanayasa. Gitu ya? Apakah kabur ke situ ya Karangkobar ya? Kayaknya nggak mungkin. Ngapain juga ke sana? Kalau misalnya ke sana ngapain juga? Nah, dia kan nggak punya rumah lagi kecuali di situ padepokannya. Atau di padepokannya pusat di gua yang besar sekali milik Karangkobar. Bisa jadi. Berarti ada 2 tempat. Nanti kapan kira-kira kita langsung ke sana? Nanti malam kemana kita? Nanti malam bisa jadi langsung kita serbu aja. Yaitu padepokan pusatnya, yang gua gede. Kalau nggak ada ke rumahnya dulu yang pertama. Kira-kira kemana sahabat-sahabat? Komen coba. Kemana? Ada komen nggak Gon? Atas persetujuan netizen. Goni kayaknya nggak pakai kacamata, kamu nggak jelas bacanya ya Gon. Ini aja, kalau menurut saya bagi tugas saja Bi. Saya mau ke goa, ya Abi ke tempat markasnya. Jangan nanti sama diculik nanti. Oh, tenang, saya nanti didampingi anak-anak. Atau saya bila perlu bawa pedang Zulfikar atau Nur Alif nanti. Juga ada kalung kan. Kemana-mana saya kalau berpisah sama jenengan itu kan bawa kalung untuk pagar gaib. Gimana? Apa kelanjutannya? Cak Malik, jenengan kesini tadi persiapannya bawa apa aja? Bawa produk-produk. Kasih mic kalau mau ngomong dia. Ini bawa produk apa aja yang selama ini rame di apa sampai di Shopee itu nilainya paling tinggi itu apa? Madu. Ya. Oh, madu. Bukan madu aja sih, ada sabung nyawa, Habashifa juga. Macam-macam banyak produknya Mi. Oh gitu ya. Kebalik Mas Malik, yang benar yang gini. Gini ya Gus. Ini saking pinternya. Kebanyakan jawab admin jadi kayak gini, error ini sahabat. Perlu minum madu ya nanti. Iya. Aduh, adminnya ada siapa saja sih? Ada Mas Jono, ada saya juga. Terus Mas Edi. Kamu bagian yang apa? Online Shopee atau admin utama atau Lazada atau Tokopedia atau apa? Admin yang di laptop, juga di HP, sama Shopee, Tokopedia, Lazada juga saya yang handle. Boleh diambil nggak produknya apa aja? Coba yang paling rame untuk saat ini yang dibutuhkan para sahabat-sahabat yang kena sihir terutama. Banyak nih. Aduh, bawa kresek ya? Iya, bawa segini. Bawa kresek, ya gitu dong aktif. Ini admin aktif ini sahabat ya. Banyak, ada bawang tunggal juga. Oh, bawang tunggal, pegang. Ayo promosikan sama teman-teman yang masih penasaran dengan produk-produk itu. Bawang tunggal ini gunanya menurunkan kolesterol, Terus? menurunkan darah tinggi, bantu atasi diabetes, gula darah, bantu atasi kanker juga. Wah, Bisa berarti ini. yang punya kanker, diabetes, berarti minum ini dimakan ya? Dimakan. Makan bawang tunggal sama madu dan dicampur sama apa lagi? Bisa digandengan dengan apa lagi? Bisa digandengan dengan Habashifa juga bisa. Habashifa bisa ya. Iya. Habashifa ini yang dimana jantan hitam. Jintan hitam. Apalagi itu? Banyak nih. Sekali. Madunya itu? Madu juga. Madunya ini dengan rasa madu yang selama ini kamu produksi ya. Iya. Kamu Mas Edi sama Mas Jono, Umi kan nggak tahu itu. Iya. Umi taunya cuman memproduksi yang dimana mencocokkan aja untuk para pasien yang sakitnya kanker gitu kan. Tapi masalah rasa, pernah nggak ada komplainan tentang rasa ini yang katanya nggak enak lah, yang katanya kemanisan lah, yang katanya pahit, pernah nggak? Setahu saya sejauh ini belum pernah, tapi nggak tahu kalau masuk admin. Nggak ada sih kalau Semua komplain cocok ya? kayak gitu. Kebanyakan yang order di admin itu banyak yang cocok gitu. Terus banyak yang sakit terus sembuh setelah mengonsumsi ini. Madu ya? Ya tapi nggak madu doang Mi, bisa dicampur dengan kayak Habashifa gitu dan bidara. Apalagi itu banyak sekali. Banyak tuh. Ini daun kumis kucing Kegunaannya apa? Daun kumis kucing itu coba disebutkan. untuk asam urat, Wah, asam urat. rematik, saraf kejepit, ginjal, kandung kemih, sakit pinggang, diabetes, melancarkan peredaran darah. Wis,
Berarti lengkap ya? Lengkap, Yang serba ada berarti, pokoknya. Punya kelenjer getah bening juga ada ya. Berarti madu sahabat. Kalau yang seperti yang Umi sampaikan kemarin, kalau yang sakit kan di luaran sana tuh Cak Malik. Iya. Nih Bi ya. Iya, gimana? Sebentar ya, minta waktunya ya. Oke, santai aja, santai. Minta waktunya Bi. Karena di luaran sana itu Bi, banyak sekali itu termasuk ya saudara kita, pasien kita juga yang jarak jauh nih, yang belum pernah ketemu dengan kita. Itu keluhannya sakitnya kan macam-macam Bi. Ya pasti kita umur itu kan semakin tua kan udah semakin banyak penyakit Cak Malik ya. Iya. Terutama yang umurnya udah 60, 55, 40 ke atas itu pasti rata-rata tuh ada penyakitnya. Mungkin 1001 yang tidak ada penyakitnya walaupun itu cuman gula darah ya. Pasti ada ya. Kencing manis, kolesterolnya tinggi, asam urat itu tadi ada asam urat ya ini asam urat. Dari situ kita akan menyiapkan produk-produk ini yang berbentuk herbal. Iya. Dari situ biar dijangkau oleh saudara-saudara kita yang di luaran sana. Kalau misalnya ada yang bertanya sama Cak Malik, Cak Malik, saya udah nikah 15 tahun, udah nikah 20 tahun, kata dokter sehat, suami saya sehat secara medis ya. Iya. Saya juga sehat, normal, tapi belum punya keturunan. Saya pingin punya keturunan. Ada nggak herbal yang buat saya untuk mempercepat menambah keturunan? Apa jawaban ente? Iya pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada Mi. Yang Itu nyala ya mic-nya ya? Nyala. Ya. Yang terutama madu ya pasti. Madu. Madu ya. Setelah madu nanti kita gandengkan dengan kapsul-kapsul yang Iya, cocok untuk yang kandungannya. cocok, sesuai penyakitnya gitu loh. Setahu saya kalau untuk kandungan itu bisa sambung nyawa. Mana sambung nyawa bawa nggak? Kalau untuk gatal-gatal Mi yang minta itu. Oh, Tanya. Aduh, Ada juga Bi. Ada juga. Oh, ada ya untuk gatal-gatal. Ada juga. sambung nyawanya ketinggalan Mi. Gimana ente? Soalnya ini? yang nyiapin tadi kan Mas Jono disuruh nyiapin. Ente ini admin tidak profesional ente ini. Ayo sahabat, saya akan mewakili ente yang di luar. Sahabat-sahabat, gimana Ya. sebagai admin tidak profesional? Ada yang ketinggalan ini, ada padahal ini dibutuhkan sama mereka. Ya pokoknya ntar kalau misalkan mau order gitu hubungin aja nomor admin, pasti ntar saya kirim fotonya gitu Mi. Berarti siap dikomplain ya. Siap. Siap ya, apalagi tuh maaf ya. Yang order itu biasanya ibu-ibu yang tidak bisa baca dan tulis. Ente siap-siap dikomplain. Kebanyakan itu yang komplain gini. Saya mau order sekian, terus saya kirim nomor rekeningnya kan. Setelah ada bukti transfer, baru barang kami kirim. Gitu. Kadang ada juga pertanyaan yang gak bisa COD. COD bisa, cuma sistem COD itu untuk ongkirnya aja gitu. Kalau produknya harus transfer dulu. Kalau COD bisa dibayar di rumah ketika barang nyampe gitu. Tapi untuk mempermudah itu bukannya kita persediaan Shopee. Iya bisa ada juga Shopee. Tapi Berarti bisa kadang ya, orang COD? tua itu kan nggak bisa main Shopee Mi. Ya kamu kecilkan dong. Secara jarak jauh gitu ya. Iya, gimana caranya coba? Agar mereka orang yang tua-tua ini bisa bayar di tempat itu gimana caranya? Ini perlu kita pikirkan untuk mempermudah pelanggan kita. Berarti kita gini aja. Coba kita pencetkan Shopee-nya. Kita kirim ke sana bisa nggak kira-kira? Ya kita harus masukkan emailnya orangnya. Lah orang tua nulis aja nggak bisa. Ya ribet nih. Ribet ya? Berarti yang ribet-ribet itu PR admin. Saya punya pertanyaan untuk admin Cak Malik ya. Ini ketua adminnya sahabat. Kalau ada apa-apa komplainnya ke Cak Malik namanya. Ini banyak rezeki juga dari netizen Bi. Oh gitu ya, banyak yang Dari pelanggan itu biasanya ya kirim. Umi saya kirim ini 1 juta, sisanya buat Cak Malik gitu ya. Sepatu, Oh sepatu dia suka dia juga pampers, itu ya Bia sebagai ketuanya olahraga di pondok. pondok ya, futsal. Futsal. Ini ketuanya sahabat. Gitu. Kalau punya anak laki-laki, punya anak remaja, pingin dipondokkan, nggak mau sekolah, cuman pingin fokus pondok aja, kita ada olahraganya. Beliau Olahraganya suka futsal. olahraga sahabat. Ya, Nah untuk ini menjaga ketuanya stamina, nih sahabat. ketuanya ya. Grebek dukun itu butuh kesehatan juga. Saya ada pertanyaan untuk admin ini. Boleh. Kalau misalkan di luar negeri, ya kayak Hong Kong, Taiwan, Makau, Korea, Abu Dhabi, Emirat, Arab, Saudi dan lain-lain, bisa nggak pakai sistem Lazada, Shopee, Tokopedia? Kalau Mic-nya pakai sistem kayak Shopee, Tokopedia kayaknya kurang gak bisa Gus. nggak bisa ya? Harus pakai reguler. Benar. Oh, pakai reguler itu sahabat. Jadi untuk yang di luar negeri, sahabat-sahabatku pecinta Gio, kalau pengen beli madu, pengen beli kalung, pemagaran dan lain-lain, itu nggak bisa lewat Shopee, nggak bisa lewat Lazada. Malaysia kemarin ada yang tanya gitu. Tadi langsung hubungi nomor admin. Nomor admin kita ada 4 sahabat. Ya, nomor admin kita ada 4. Hubungi nomor admin itu untuk telepon ada sendiri, untuk WA ada sendiri. Di situ bisa sahabat-sahabatku langsung koordinasi dengan Cak Malik. Oh ya,
ada tambahan lagi, Bi. Ya. Sekarang ini produk kita yang baru, Cak Malik. Iya. Bahkan ini belum saya sampaikan ke Cak Malik. Umi mencoba ya, dimana Dedek Haidar itu kan sakit, ya. Terus panas, demam, wajar lah anak kecil itu demam, Bi, ya. Rewel di tengah malam, nggak mau tidur. Akhirnya saya coba, ada gelang, ya, yang berupa gelang tasbih seperti tasbih itu, Bi. Umi bacakan Rotibul Hadab, bacakan burdah, bacakan wirid sakron, ya, bacakan wirid Zailani. Itu di tengah malam Umi bacakan sendiri. Waktu Gusnya gerbek dukun dan Umi tidak ikut. Panas badannya sahabat. Terus mimiknya juga apa? Kurang seperti biasanya. Akhirnya Umi ini ada gelang nih, Bi. Ya, ini. Mana, Bi? Ini ada gelang sahabat, yang dimana gelang untuk Samping khusus kanan, bayi. Nah, Ini sahabat, di-shot, ayo di-shot. T-shirt Mas Goni. Sampai sekarang Dedek Haidar ini tidak pernah rewel. Ini Umi kasih nama, ya, gelang Asma Gio. Khusus untuk anak kecil, ya, yang dimana anak kecil ini rewel, nggak mau tidur malam, nangis terus abis gitu juga nggak mau makan, terus abis gitu apa namanya, suka demam, suka panas, karena banyak sekali keluhan-keluhan dari ibu-ibu di luaran sana. Akhirnya kok ini terjadi kepada Haidar, dalam 2 hari itu rewel terus, ya. Rata-rata anak kecil itu kan portalnya kebuka, ya, Bia, sehingga kadang dibuat mainan sama jin, kuntilanak, pocong. di ayun-ayun, diajak mainan, akhirnya akan kecapean si bayi itu, panas lah, demam lah, maka kita harus kasih pemagaran, sahabat, dengan cara kasih gelang. Nih gelang buat bayi, ya, buat anak bayi. kecil lah, buat intinya. anak kecil lah, ya, seukuran Dedek Busro, seukuran Dedek Haidar, Cantik gerak-gerakan, Mi. ya, Dedek Busro, Haidar, seukuran itulah, 10 tahun ke bawah lah sampai bayi. Ini bisa seperti ini, sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat di luar sana, terutama ibu, orang tua yang anaknya rewel, nggak mau makan, terus nakal, terus habis gitu suka demam, suka nangis, nggak ketulungan, bisa, sahabat, ya, dipakai gelang ini. Karena Ini Dedek sahabat, Haidar. karena anak kecil itu identik nih, cenderung kepada hal-hal yang bersifat gaib. Karena dia masih suci, portalnya kebuka. Itu tadi seperti yang sampaikan Umi, dia sering melihat makhluk-makhluk astral. Rata-rata anak kecil, sahabat, itu survei kami. Rata-rata anak kecil, sepengetahuan saya itu bisa melihat hal-hal yang bersifat gaib. Contoh pocong, gendruwo, kuntilanak. Itu biasanya yang menimang-nimang anak kita, yang nyamperin, ngajak main, kadang bayi bajang dan lain-lain. Oleh karena itu, maka harus ada pemagaran, sahabat, biar nggak rewel, biar nggak nangis. Rata-rata 80% nangisnya anak kecil itu karena mainan sama makhluk halus dan orang tuanya nggak tahu, ya, Bia. orang tuanya nggak tahu. Kadang sekelas kuntilanak itu, sahabat, suka banget sama anak kecil. Kadang kuntilanak itu anaknya hilang, ya, anaknya hilang, terus nggak punya anak. Akhirnya suka mainan dengan anak kita. Oh, ini anak saya, ini anak saya. Nangislah itu kuntilanak kalau makanya itu kadang kecapean si anak kecil, tidurnya malam jadi nggak jenak, rewel, panas tuh. Ini orang tua harus tahu. Kenapa kata orang tua dulu, ya? Karena orang tua dulu ini bisa dipercaya bisa enggak. Kalau maghrib sore-sore itu anak kecil kan nggak boleh tuh ditidurkan sendiri di situ, karena memang waktunya maghrib itu waktunya jin-jin bangun, ya, Bia? Keluarnya, ya. Keluarnya makhluk-makhluk halus, sahabat. Gitu. Jadi orang tua juga harus peka. Dengan adanya gelang Asma ini, insya Allah bisa menjadi benteng untuk bisa pagar diri, pagar gaib. Gitu, Cak Malik. Iya. Nanti dikasih tahu Mas Jono sama Ini kan Mas perjalanan jauh, Cak Malik. Iya. Bawa kopi enggak? Bawa Gus. Lupa saya juga, Gus. Kopi apa itu? Ini kopi Burda Gio. Rasanya saya sendiri sebagai suka Pecinta ngopi, kopi, ya. Ya, dilihatkan. Enak ini. Istimewanya apa, Cak Malik? Kemarin itu saya mendapatkan WA pribadi ke Umi dari Hong Kong, yang katanya udah order kopi ini. Dia bilang, saya itu pecandu kopi tapi belum pernah merasakan kopi seenak kopi emang, Burda. Kalau rasanya sih enak, memang enak, beda dengan yang lain gitu. Selain untuk pecandu kopi, apa, Bi, yang pernah mengasmai kopi ini? Fadilah kopi ini karena dibacakan burdah doa. Jadi buat mereka yang asam lambung, kan saya nggak boleh minum kopi. Dengan minum kopi ini insya Allah asam lambungnya bisa sembuh. Yang kedua, dijauhkan dari sihir. Kenapa harus saya memakai produk kopi? Karena kebanyakan orang pecinta-pecinta Gio itu nggak semua minum herbal.
mereka suka ngopi, suka rokokan, terutama saya sendiri ya, sebagai cowok, sebagai laki-laki, bapak-bapak, ya mereka kan suka ngopi, Mi. Mereka suka ngerokok. Lah kami siapkan di situ sahabat yang sudah dibacakan rotibul hadat, asma-asma yang dibacakan hizib-hizib dan lain-lain. Untuk apa fungsinya? Ya juga untuk jadi gangguan santet, sihir, teluh, tenun dan lain-lain. Dengan minum ini Anda melean, kholwat pun ketika Anda berzikir kepada Allah itu bisa menambah kekhusyuan. Karena apa kok bisa seperti itu? Karena di dalam kopi ini mengandung bacaan-bacaan asma-asma Allah. Maka ketika diminum, insya Allah kita mengingatkan diri kita kepada Sang Kholik. Insya Allah. Gitu. Ya. Iya, Bi. Terus ada lagi nih kayak Sekalang Kobar, ini Arya Bajageni ini kan mainnya main ilmu hitam, main sihir. Kita kembali lagi kepada Arya Bajageni dan Sekalang Kobar ya. Bi, orang kayak gini ini kan main sihir seperti halnya main santet kayak gitu ya, Bi. Betul. Ada satu keluarga kemarin itu dari wilayah Jawa lah, tapi bukan Jawa Timur. Satu keluarga itu datang ke tempat kita. Ya. Dalam satu keluarga itu, Bi, dia itu kena santet dari keluarganya sendiri. Otomatis kan ini sangat mudah sekali memasukkan sihir itu melalui makanan, Bi. Nah, betul sekali. Jadi apa yang menurut Abi itu untuk penangkal, karena dia akan memasukkannya melalui makanan. Otomatis kita juga sebagai ahli peruqyah ya, Bi ya, mohon maaf ya, biasanya ngobatin mereka, maka kita harus mengeluarkan produk yang dimana harus masuk ke makanan orang itu juga dengan cara entah itu diminum, entah. Jadi menurut Abi yang paling cocok pada keluarga yang kena sihir itu apa, Bi? Di antara madu kayak gini ya. Kalau kapsul ini kan bagi yang sakit diminum. Kalau ada anak kecilnya, ada orang tuanya, ada orang dewasanya, menurut Abi mana? Madu Ya cocok? madu Ya. Madu untuk anak kecil pun bisa. Oh gitu. Apalagi madu ada hadisnya dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi madu bisa diminum untuk satu keluarga ini. Iya, madu itu dianjurkan untuk obat sahabat. Nabi sendiri, masa kita nggak percaya Rasulullah? Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, konsumsilah madu. Aku ciptakan kata Allah apa itu dua obat, yaitu Al-Quran dan madu. Oh, berarti Masya Allah ya, untuk satu keluarga pun bisa. Terus ini, Bi, kan ada tuh orang yang kena kencing manis. Kalau menurut anjuran dokter kan tidak boleh minum manis. Jadi Umi menyediakan juga, ini Cak Malik juga perlu tahu ya, menyediakan juga madu ruqyah tapi yang warnanya hitam. Oh ya. Madu ruqyah tapi maaf Bi, ini harganya agak lebih mahal daripada yang kuning. Iya, bisa dicek di mana-mana kalau madu hitam itu agak mahal, Cak Malik. Ya jangan nanti sama Bu harganya, Umi bangkrut nih. Gitu ya. Jadi itu khusus bagi yang tidak suka manis. Ada madu ruqyah Gio yang warna hitam, sahabat. Kita udah punya pelanggan di Hong Kong itu yang suka mengonsumsi madu ruqyah Gio kita yang warna hitam. Sekali beli berapa liter, tahu nggak? Kekirim ke Hong Kong itu, sahabat, 5 liter. Dalam satu orang itu udah order beberapa kali. Makanya kita akan berencana untuk buat member, Bi. Buat member untuk mengikat kedekatan kita dengan sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat Ulo yang di luar pulau, di luar negeri, dimanapun yang ordernya itu lebih dari 4 kali, 5 kali kita buat member, dan insya Allah nanti kita kasih potongan harga, diskon banyak gitu, sahabat, cashback ya, buatkan member ya. Betul bagus, itu ide yang bagus. Dan terima kasih sahabat ya kepada yang udah begitu menyayangi admin kita walaupun masih banyak kekurangan, karena Umi masih mendidik mereka, Mas Jono, Mas Edi sama Cak Malik ini untuk lebih baik lagi gitu ya, Cak Malik ya. Kalau kemarin itu awal-awal sahabat kita pengiriman itu masih banyak kekeliruan, dikirim double ya, karena memang masih belajar ya, Bi, produk-produk ini, karena juga permintaan dari sahabat-sahabat netizen. Betul. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai baik, udah mulai profesional mereka. Juga yang telepon nih, yang telepon kok nggak pernah diangkat. Sekarang Umi udah menyediakan berapa admin, Cak Malik? Ada 3. 4 ya? 4 sama admin yang utama. Admin utama. Itu admin itu udah dicantumkan di YouTube ya? Udah. Jadi selain di YouTube itu bukan admin kita, sahabat. Ada laporan kemarin tuh, Cak Malik. Ya. Orang ketipu dari Arab Saudi, itu udah nenek-nenek mengatasnamakan Gus Idris, kenalnya di Facebook. Hati-hati Facebook ya. Itu sampai kirim transfer 2 juta. Nangis-nangis itu. Emang banyak nih, Allah, saya lihat itu Masya di Allah. Facebook banyak yang mengatasnamakan Gus Idris, tapi bukan punya Gus itu produknya. Oh gitu ya. Hati-hati. Ambil fotonya aja sih. Jangan pernah memesan produk Gio di Facebook ya. Hati-hati, Facebook banyak penipuan. Langsung aja ke nomor admin resmi kami
Nomor admin resmi kami yang tertera di YouTube cuma itu saja sahabat. Hati-hati, jangan di Facebook. Kita Gio nggak pernah itu ya, nggak mau mempromosikan di Facebook. Kenapa? Karena di Facebook itu udah banyak digunakan untuk menipu, ya, untuk menipu mengatasnamakan Gus Idris. Nomor rekeningnya juga figurnya seperti milik Gus Idris, tapi nomor rekeningnya beda, bukan milik Gus Idris, bukan milik pondok pesantren kita. Karena nomor rekening itu hanya milik Gus Idris sama milik Umi Lifah. Ya, namanya beliau itu nomor rekeningnya Idris Almarbawi. Kalau Umi Lifah atas nama Khalifah atau Ibu Khalifah, ya. Itu aja, selain itu bukan dari kita. Gitu ya Cak Malik. Cak Malik harus tegas kepada saudara-saudara kita biar nggak ketipu di luaran sana. Ya mungkin cukup ya. Kayak takutnya ini longsor nih. Sekali lagi kita lihat sahabat ke dalam sahabat. Ada tanda-tanda kalau ini kira-kira mau longsor semua atau gimana, Bi? Iya, kayak saya tanda-tanda gitu. Karena sudah nggak ada Arya Baja Geni di dalam gua sini. Ini saya kayak merasa mau longsor semua. Longsor. Kita cepet-cepet bergegas saja. Kita cepet-cepet turun aja dari gunung. Berarti nanti malam kita bagi tugas gimana? Ya. Kita bagi tugas Nanti malam saksikan sahabat ya, di Ulo, di Gio, saksikan. Umi akan bagi tugas. Umi tidak bersama Gus Idris bersama rombongan. Umi juga akan mencari keberadaan Syekh Alangkobar. Ya, alhamdulillah gurunya Syekh Alangkobar, Arya Baja Geni sudah kami makamkan sahabat. Udah kami makamkan secara ya manusia lah gitu. Tapi belum sempat kita upload videonya untuk disaksikan ke sahabat-sahabat. Sudah, Bi? Sudah. Ya. Saya minta tolong, ayo Goni sama Cak Malik dicek sekali lagi di dalam. Kira-kira ada tanda-tanda apa di dalam gua itu? Ada tanda Arya Baja Geni apa? Saya kalang kobar enggak? Ayo. Aduh. Coba, siapa tahu masih di dalamnya. Sini. Masuk ini. Aduh. Ayo Cak Malik, sama masuk Cak Malik. Baca-baca apa Cak Malik? Sebelum ini tertutup betul guanya. Apa lihat? Alas dari situ aja ya. Ush, caranya susah banget. Ini kan betul-betul rintangan ini sahabat. Coba Cak Malik masuk, Cak Malik sama Mas Goni. Saya dari sini tak menjaga. Sekali lagi tanda-tanda apa? Coba dinyalain ya. Ini Mas Goni. Coba dicek. Kelihatan nggak? Coba sampean masuk ke dalam. Coba dicek di dalam. Sudah pastikan nggak ada karang kobar? Nggak ada, Gus. Ada tanda-tanda mau longsor? Ya takutnya gitu, Gus. Ya udah kamu cepet balik aja, takut kamu longsor nanti. Oh, iya. Terkubur di situ. Kalau nggak yakin, sudah pastikan nggak ada ya? Nggak ada, Gus. Dari situ Mas Goni ya. Tiba-tiba sahabat, yang membuat kita shock naik gunung tadi, siang-siang mau ngecek karang kobar ada nggak di guanya Arya Baja Geni. Ternyata yang mengejutkan sahabat, longsor semenjak matinya Arya Baja Geni sahabat. Tinggal segini mulut gua. Tadi itu sudah tertutup. Mana kita gali-gali itu sama Mas Malik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa ya sahabat? Kenapa sahabat? Coba komen. Kok bisa? Arya Baja Geni mati, guanya pun ikut longsor. Ilmu apa itu ya? Gua sebesar ini bisa longsor. Gimana Cak Malik? Cabut aja. Mending Kita pulang aja, Gus. pulang aja, takut longsor semua ini di gunung ini sahabat soalnya. Ya udah sahabat ya. Mohon maaf, saksikan nanti malam kita akan kejar terus karang kobar dimanapun dia berada, kita pasti bisa mengejar karang kobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.
Toriku Jana, kebanggaan kita panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia, Giomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku